Yang pertama kita bahas tentang yang membatalkan wudhu, Bu. Ya, yang membatalkan wudhu itu yang kira-kira nih yang nomor 1. Itu kan keluarnya sesuatu dari kemaluan. Itu mau benda padat, cair, gas, itu batalin. Benda cair misalnya Bu, pipis. Benda padat misalnya mohon maaf tinja. Benda gas, Ibu udah tahu lah kalau gas. Kentut ya Bu ya, orang buang angin. Cuman sekarang pertanyaannya gini Bu, kalau Ibu sholat kan harus punya wudhu kan? Wudhu itu kan syarat sahnya kita sholat. Kalau kita sholat dan kita kehilangan wudhu atau wudhunya batal, otomatis sholatnya juga batal karena kehilangan syarat sahnya. Nah, cuman ada kalanya ibu-ibu mengalami sholat pengen kentut, tapi pengen kentutnya hilang sendiri. Ibu batalin apa enggak? Ada misalnya Bu ya, sholat Bu, pengen kentut. Ibu kalau lagi sholat terus ada keinginan kentut, batalin apa enggak? Tahan ya, sebegitu berharganya Bu. Kayak nggak bisa lagi. Ya, dipertahankan ya Bu ya, bukan karena kentut itu berharga. Emang malas aja gitu ya. Kalau sholat sehari-hari kayak misalnya kita sholat di rumah zuhur, baru rakaat pertama ibu kentut, mendingan wudhu lagi aja. Daripada 4 rakaat ibu menahan kentut, lebih susah Bu daripada nahan rindu. Iya loh. Mending ibu wudhu aja. Tapi masalahnya kalau udah di rakaat terakhir nih cobaannya. Belum lagi sholatnya yang setahun sekali Bu, sholat Idul Fitri. Udah di rakaat yang terakhir pengen kentut, dijamin ibu lebih milih nahan daripada melepaskan, ya enggak? Iya, begitu ibu lepasin ibu wudhu bubar sholatnya, nunggu tahun depan lagi gitu mau sholat, ya enggak? Iya. Nah pertanyaannya, oke lah, apa sih hukum menahan kentut? Sebetulnya menahan kentut itu makruh hukumnya, karena bisa mengurangi kekhusyuan, tapi dia tidak membatalkan sholat kalau tidak keluar, ya. Jadi kalau ibu lebih memilih mempertahankan ya nggak apa-apa juga sih. Cuman kadang-kadang ada Bu udah ditahan, begitu ruku aman, ya nggak keluar dia. Begitu sujud masih ditahan, ya. Begitu dia duduk di antara 2 sujud, kok rasa itu telah hilang ya. Keinginan kentutnya itu hilang Bu. Kira-kira apa yang ibu akan lakukan ketika itu terjadi pada ibu? Tadi pengen kentut, saya tidak keluarin, tapi kenapa dia hilang? Jangan-jangan dia pergi tanpa izin. Ibu batalin atau enggak? Batalin enggak? Bodoh amat dia pergi gitu ya Bu ya, gitu ya. Ini kan pernah terjadi juga Bu, pernah ditanyain juga, dicurhatin juga ke Nabi Muhammad. Maka Nabi mengatakan, siapa yang merasa akan keluar sesuatu dari dalam perutnya, fa ashkala alaihi akharaja min batnihi syai'un, kata Nabi, tapi dia ragu-ragu udah keluar apa belum ya gitu, fala yakhrujanna minal masjid. Terus Nabi bilang, jangan buru-buru mutusin keluar dari masjid. Maksudnya jangan buru-buru batalin salatnya gitu. Hatta yasma'a sultan aw yajida rihan, sampai dia itu mendapati ciri-ciri kentut udah benar keluar apa enggak dia dari aroma atau baunya, dari aroma atau suaranya. Jadi kalau misalnya kita pengen kentut, kita tahan, terus tiba-tiba nggak pengen kentut lagi, kita nggak ngerasa ada yang keluar, baunya juga nggak ada, bunyinya juga nggak kedengeran, ya suka-suka dia mau pergi ya Bu ya, dia masuk lagi kali Bu ke dalam. Nah itu mungkin dari waswasati syaitan juga, dari waswas yang dihembuskan oleh syaitan biar kita ragu, biar kita nggak konsen Bu salatnya gitu. Jadi lanjutin aja. Kalau memang ragu-ragu dan yakin kita tidak mengeluarkan, yakin tidak ada yang keluar, yakin tidak ada ciri-cirinya.
Tapi kalau ibu mendapati ciri-cirinya, nggak boleh pura-pura ragu-ragu lagi. Ibu, contoh, sholat nih ibu nih ya, nahan kentut. Kemudian pas di tengah-tengah sholat, ibu udah nahan apa segala macem, kok kayak ada bunyi gitu. Dan di situ yang sholat cuma ibu sendirian. Nggak mungkin itu jin yang kentut loh. Gitu kan? Ya udah, kita apa boleh buat, kita batalin gitu ya. Atau misalnya tadi pengen kentut banget, udah ditahan-tahan, tiba-tiba pas ibu sujud, mohon maaf kalau sujud itu kan lubang agak sedikit kebuka ya. Habis itu kita duduk di antara dua sujud, kok ada yang bau-bau kayak kenal nih, bau kentut siapa gitu. Kadang kan bisa ibu kadang ya, kalau kita habis makan apa terus kita kentut gitu kan. Ini kadang-kadang kalau misalnya habis makan jengkol atau pete gitu, kayak gini nih ya, tadi saya habis makan jengkol, kayak ini kentut saya ini gitu. Ya udah, boleh buat ibu batalin. Tapi kalau tidak ada ciri-cirinya ya udah, ibu nggak usah batalin. Ya suka-suka dia mau pergi. Saya tidak merasa mengeluarkan, saya juga tidak tahu bahwa dia pergi nggak ada ciri-cirinya, ibu lanjutin aja. Pertanyaan yang kedua, Bu. Itu kan kalau kentutnya keluar dari belakang. Ada momen dimana ibu-ibu keluar angin dari depan. Batalin gak, Bu? Batalin gak, Bu? Nih Bu, ngurusin nomor 1 aja kita belum selesai tuh. Soal kentut aja belum selesai nih Bu. Keluar angin dari kemaluan depan perempuan, batalin wudhu atau enggak? Nah, di sini para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Yang mengatakan tidak batal adalah kalau kita meyakini bahwa udara yang keluar itu tidak bersumber dari perut. Kita betul yakin, nggak pengen kentut tuh, perut juga nggak gebelebek-belebek tuh ya. Misalnya ibu lagi duduk bersila nih sekarang, mohon maaf kan agak kebuka nih Bu ya. Kan ada kemungkinan udara mau lewat bentar, lalu tersimpan di situ. Begitu ibu berdiri kan nutup lagi. Kadang-kadang set aja gitu rasanya, tuh ya. Nah kalau dia yakin bahwa yang set itu bukan dari dalam keluar, tapi udara yang belum sempat masuk cuman ngendon tuh apa ibu ya? Itu berdiam di situ, lalu dia tiba-tiba pergi gitu, itu berarti kan bukan dari dalam perut kita, itu vagina flatulence, itu yang hanya ketupan udara saja. Nah kalau dia meyakini itu tidak dari dalam, maka nggak batal. Tapi kalau dia meragukan, ini dari dalam apa enggak ya, dalam apa enggak, ketika ditanya, kadang-kadang ada yang nanya, Ustazah, kalau misalnya yang dari depan kentut yang batalin apa enggak? Kadang saya nanya balik, Bu, ibu ngerasanya itu keluar dari dalam perut atau bukan? Dari dalam apa dari luar ya gitu. Tadi sih saya pengen kentut, tapi saya tahan sih. Ragu-ragu nih, sebaiknya wudhu lagi. Sebaiknya wudhu lagi. Kenapa? Karena pada dasarnya sesuatu yang dari dalam perut, baik itu berupa pipis atau tinja atau apapun yang keluar dari kemarin itu membatalkan. Jadi kalau ibu ragu-ragu, ibu batalin aja, ibu wudhu lagi aja. Tapi kalau ibu yakin bahwa itu tidak dari dalam perut, it's okay, ibu tidak usah batalin, itu ya. Baik, itu nomor 1. Nomor 2 apa Bu? Man massa dzakarahu falyatawadda. Nah, bilang gitu kan, siapa yang menyentuh zakarnya atau kemaluannya maka disuruh wudhu lagi sama Nabi. Wa ayyuma imra'atin massat farjaha faltatawadda. Dan setiap perempuan yang menyentuh kemaluannya dia juga harus berwudhu. Nah dalam bahasa Arab massa itu artinya menyentuh dengan telapak tangan. Jadi dalam bahasa Arab Bu, ada megang, ada menyentuh dengan telapak tangan, ada yang belepotan. Bahasa artinya menyentuh dengan telapak tangan. Jadi menyentuh kemaluan yang membatalkan wudhu kalau ibu menyentuhnya dengan telapak tangan. Bahasa Arabnya batinul kaf. Tapi kalau ibu kesentuhnya dengan punggung tangan, gak batal. Contoh nih, biasanya kan ibu-ibu habis mandi sekalian wudhu nih, udah pakai handuk gitu ya, habis itu wudhu tuh. Nah habis wudhu
ibu pakai baju. Mohon maaf, pakai celana dalam dulu biasanya. Ibu nggak ada orang pakai kerudung nggak pakai celana dalam, nggak ada. Celana dalam dulu. Begitu ibu pakai celana dalam, ya kepegang tuh ya, kepegang, batal tuh wudunya. Baik ya anak, tapi kan anak saya sendiri, mahram saya sendiri. Iya bu, jangankan itu mahram ibu, punya ibu sendiri ibu pegang, batal. Tuh ya. Jadi menyentuh kemaluan anak Adam, istilahnya manusia, mau itu milik kita sendiri atau yang lain. Maka kita nyebokin anak, kalau ibu nggak mau batal, ibu pakai sarung tangan lateks. Ribet bener ya. Udahlah, enggak bu, kadang-kadang kan udah ada bu yang mau kondangan, udah dandan bu rapi, anak minta cebokin. Ya udah dandan, udah ada wudu nih, ya batal, ntar malas wudu lagi gitu ya. Saya kasih solusi aja bu, asal enggak nyentuh kulit-kulit nggak apa-apa, ibu pakai sarung tangan lateks. Yang enggak tembus air, yang terlapisi. Kalau terlapisi enggak, karena tidak kulit dengan kulit tuh ya, dan tidak tembus air. Nah, jadi kalau menyentuh kemaluan maka membatalkan, tapi kalau sini enggak ya bu. Nah oke. Kemudian berikutnya sekarang pembahasannya ini nomor 2 cukup lumayan panjang bu kalau kita bahas. Nanti ada pembahasannya lagi, batasan yang disentuh itu dari mana ke mana. Batasan kemaluan yang kalau disentuh batalin wudu itu dari mana ke mana. Itu juga panjang lagi bu. Gak usah dibahas lah bu ya. Nggak perlu ada gambarnya juga. Kalau perempuan dari tempat tumbuhnya kemaluan tumbuhnya rambut kasar sampai ke bawah ke kemaluan. Jadi misalnya ibu lagi wudhu terus ngelap puting nih itu ya, atau habis nyusuin anak ibu pegang puting ibu, enggak itu ya, enggak, hanya kemaluan saja, depan belakang. Oke, baik. Sekarang menyentuh lawan jenis. Nah ini juga agak panjang. Jadi gini bu, di dalam Al-Quran kan ayat yang berkaitan dengan wudhu, salah satunya surat Al-Maidah ayat 6. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, kalau kamu mau sholat, faghsilu wujuhakum bla 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 bla. Terus di akhir itu nanti disebutkan aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an. Kalau kamu menyentuh wanita-wanita dan enggak ketemu air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah. Intinya di situ kalau nyentuh perempuan maka disuruh wudhu lagi. Nah ini bu, ayatnya sama, bunyinya sama, tapi para ulama ngambil penafsirannya berbeda. Makanya kadang kalau misalnya ada yang bilang gini bu, ngapain ikut ulama, ikut nabi, dia bilang ya kita ikut nabi lah lewat ulama. Karena kenapa? Ya kita nggak hidup di masa nabi, kita tuh pakai Quran dan sunnah, nggak usah ikutin kata ulama lah. Yang bisa menafsirkan Quran dan hadis itu ya ulama, gak bisa kita cara nafsirkan sendiri, belum punya kita bu ilmunya. Bahkan yang profesor sekalipun belum tentu bisa jadi mujtahid. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kalau mau jadi mufassir, kalau mau menjadi ulama, mau menjadi faqih, mau menjadi mujtahid, maka harus apa? Setidaknya dia hafal 5.000 hadis sama sanad-sanadnya, tuh ya. Status hadisnya, wah banyak statusnya. Intinya para ulama dari 4 madhab itu beda-beda cara ngambil kesimpulannya. Hanya menafsirkan satu kata, lamastum, gara-gara satu kata itu doang dalam Al-Quran. Lamastum secara bahasa artinya menyentuh atau saling menyentuh. Kalau kata lamasa itu menyentuh, atau lamasa artinya saling menyentuh. Itu ya. Para ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan, menafsirkan kata lamastum di sini artinya menyentuh dalam arti sensual, yaitu berhubungan badan. Itu ya. Maksud kata mazhab Hanafi, menyentuh dalam ayat ini tuh maksudnya berhubungan badan. Jadi kalau suami istri cuma pegang-pegang doang nggak batal kalau mereka nggak berhubungan badan, karena menyentuh dalam ayat ini artinya berhubungan badan.
Masuk lagi ke madhab yang kedua, madhab Maliki, didukung lagi dalam madhab Hambali. Oh, maksudnya menyentuh di sini adalah menyentuh dengan syahwat. Kalau nggak pakai syahwat, batal. Tapi kalau pakai syahwat, batal. Itu ya. Masuk ke madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i, la masa itu artinya menyentuh. Kalau bisa diambil maknanya yang jelas, yang mujarrad, yang artinya itu tidak perlu ditarik-tarik kemana-mana. Menyentuh yang menyentuh. Maka kata madhab Syafi'i, yang membatalkan wudhu itu adalah persentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang kulit dengan kulit. Istilahnya dalam bahasanya Imam Syafi'i, iltiqaul basyaratain. Kulit sama kulit nggak pakai apapun ibu, penghalang, hail bahasa Arabnya. Kalau misalnya suami ibu menggandeng tangan ibu nih di sini, entar dulu. Tadi saya sampaikan menyentuh, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ya bu ya. Entar dulu, saya nanya dulu ke belakang. Suami dan istri mahram apa bukan bu? Nah ini dulu saya lurusin dulu, baru saya jelaskan itu persentuhan tanpa mahram. Suami dan istri bukan mahram? Bukan. Ini saya nggak nanya nih bu. Suami dan istri bukan mahram, titik. Saya jelasin mahram dulu ya bu ya. Nggak apa-apa, sedikit aja. Mahram itu dari kata haram. Orang yang haram kita nikahi itu namanya mahram. Ya bu ya. Suami haram bu, kita nikahin nggak? Haram nggak bu kita nikah sama suami kita? Ya enggak lah bu. Kalau haram nggak jadi suami istri kita. Itu ya. Yang haram kita nikahi siapa bu? Ayah, paman kandung, anak kandung, siapa lagi? Mertua, bapak tiri, anak tiri, menantu, saudara sepersusuan. Nah itu semualah kita sentuhan sama mereka nggak batal. Tapi kalau menyentuh dengan laki-laki yang bukan mahram, mau itu suami kita sendiri, apa suami tetangga, apa suami siapa, itu ya, sama bujang. Pokoknya laki-laki itu bukan mahram kita, dia laki-laki, walaupun habis dioperasi nggak pengaruh bu, ya, walaupun habis operasi kelamin tetap laki dia, itu ya. Mau dia cantik lebih cantik dari kita,